Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Malam Seram, podcast yang akan membawa kalian mengarungi kisah-kisah penuh misteri dan teror yang tak terungkapkan. Saya Luna, dan seperti biasa, saya ditemani oleh Zara yang siap menemani kalian dalam kegelapan malam ini. Yap, saya Zara. Selamat datang kembali teman-teman. Malam ini kita punya cerita yang gak akan bisa kalian lupakan. Jadi, pastikan lampu kalian tetap menyala dan siap-siap merinding karena cerita yang satu ini agak cukup menakutkan. Iya, benar banget. Kalau kalian suka hal-hal yang berbau mistis dan penuh ketegangan, podcast ini memang pas banget buat menemani malam kalian. Gimana kabarnya Zara? Udah siap bercerita? Saya sih siap, cuma gimana ya? Kalau udah mulai cerita horor, tiba-tiba aja saya jadi agak merinding nih. Tapi ya udah, nggak apa-apa, kita bakal santai aja. Tapi siapa tahu ada kejadian aneh-aneh yang terjadi di antara cerita ini kan? Iya, biasanya cerita horor malah bikin suasana jadi makin tegang ya. Oke, langsung aja. Kita mulai dengan cerita pertama. Jadi, malam ini kita akan bercerita tentang kejadian aneh yang terjadi pada seorang pendengar kita yang mengalami kejadian horor di rumah barunya. Jadi, ceritanya begini. Ada seorang pendengar yang ingin kami sebut saja namanya Dita. Dia baru saja pindah ke sebuah rumah di daerah perumahan yang sudah cukup lama berdiri. Terlihat biasa saja. Tidak ada yang terlalu mencolok. Tapi, beberapa malam setelah pindah, hal-hal aneh mulai terjadi. Rumah baru ya? Nah, kalau sudah mulai ada kejadian aneh di rumah baru, biasanya itu jadi pertanda buruk. Apalagi kalau rumahnya sudah cukup tua. Ada aja yang gak beres. Betul. Apalagi Dita mengaku, malam pertama dia tidur di rumah itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Meskipun dia sudah menutup semua jendela dengan rapat, dia terbangun tengah malam karena merasa seperti ada seseorang yang sedang mengawasinya. Wow, udah ngerasa diawasi di rumah baru? Itu sih bikin merinding banget. Tapi, bisa jadi dia cuman kebangun dari mimpi buruk, ya? Awalnya, Dita juga berpikir begitu, Luna. Tapi yang bikin makin aneh adalah setiap malam setelah itu, dia merasa semakin jelas ada yang mengintainya. Suatu malam, saat dia sedang di ruang tamu, dia melihat dari jendela rumahnya, ada sosok berdiri di luar. Wah, ada orang berdiri di luar, itu sih udah bikin ketakutan. Ya, gimana tuh kelanjutannya? Dita yang saat itu sedang sendirian, langsung merasa panik. Tapi, saat dia cek keluar melalui jendela, tidak ada siapa-siapa. Sosok itu menghilang begitu saja. Satu hal yang bikin dia penasaran adalah, dia melihat bayangan sosok tersebut berdiri dengan wajah yang kabur. Seolah-olah tidak nyata. Tapi, saat dia mengintip lagi, sosok itu hilang begitu saja. Bayangannya kabur, itu udah bisa jadi tanda. Kalau itu bukan orang biasa deh. Mungkin arwah atau makhluk halus yang mencoba muncul. Tapi, kalau ada yang hilang begitu saja, itu pasti ada yang gak beres. Betul, setelah kejadian itu, Dita mulai merasa ada yang mengawasinya setiap malam. Bahkan, di beberapa malam berikutnya, dia mulai mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah. Meski tidak ada seorang pun yang ada di sana. Itu sih udah gak bisa dianggap remeh. Langkah kaki itu kan bisa menunjukkan kalau ada yang gak terlihat, tapi tetap ada di sekitar kita. Benar sekali. Dita pun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah itu. Dia menemui tetangga sekitar yang sudah lama tinggal di sana, dan ternyata rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita tua yang meninggal dalam kondisi yang cukup misterius. Jadi, ada latar belakang tragis di balik rumah itu. Bisa jadi, arwah wanita tua itu yang masih mengganggu rumah tersebut. Benar. Dita menemukan informasi bahwa wanita itu, sebut saja namanya Nenek Siti, diketahui sering duduk di dekat jendela yang sama tempat Dita melihat sosok itu berdiri. Nenek Siti sangat kesepian dan sering merenung sendirian di jendela itu. Setiap hari,
menunggu kedatangan seseorang yang tak kunjung datang. Setelah dia meninggal, banyak yang percaya bahwa arwahnya masih tinggal di rumah itu. Ya ampun, tragis banget. Jadi, bisa jadi sosok yang Dita lihat itu adalah arwah nenek Siti yang tidak bisa tenang karena kesepiannya selama hidup. Betul sekali. Sejak saat itu, Dita merasakan bahwa rumah itu berbicara kepadanya. Setiap kali dia mencoba tidur, dia selalu merasa ada yang mengawasi. Mungkin Nenek Siti mencoba berkomunikasi dengannya. Namun, karena Dita merasa terlalu ketakutan, dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Pasti nggak tenang banget tinggal di rumah seperti itu. Bisa bayangin, kalau saya ada di posisi Dita, mungkin saya juga akan langsung cari rumah lain deh. Terlalu banyak kejadian aneh yang nggak bisa dijelaskan. Jadi, gimana menurutmu Zara? Kalau kamu tinggal di rumah seperti itu dan mulai merasakan ada sosok yang mengawasi, apakah kamu akan tinggal atau langsung cabut? Ya, kalau saya langsung cabut sih. Nggak ada pikir panjang. Coba bayangin, kalau malam-malam ada sosok berdiri di luar jendela, itu bisa bikin nggak bisa tidur seminggu. Lebih baik cari tempat lain yang lebih ramah dan tenang. Memang benar. Ya, kalau sudah mulai merasa nggak nyaman, lebih baik tidak dipaksakan. Tapi, ada juga orang yang merasa bisa hidup berdampingan dengan hal-hal gaib. Mungkin, Dita bisa mencoba berdoa atau melakukan hal lain untuk menenangkan arwah. Betul. Jangan lupa untuk follow podcast ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Terima kasih sudah menemani kami di malam seram. Selamat malam dan tidur yang nyenyak kalau berani. Oke teman-teman, itu dia cerita pertama kita malam ini. Semoga kalian tidak terlalu merasa ketakutan. Tapi, siapa tahu ada pengalaman serupa yang kalian alami. Kalau iya, kirimkan cerita kalian ke kami.